Assalamualaikum Joy, kembali lagi bersama Mimi Joy. Oke, kali ini Mimi Joy mau curhat ataupun bercerita. Tapi bukan curhat dong mah, bukan juga curhat dong mem, bukan. Ya boleh sih kalau ada kayak gitu, curhat dong mem, kayaknya seru gitu ya. Cuman ini sih mau bercerita aja ya tentang hidup. Mungkin ada yang sama seperti kayak Mimi Joy, sama pasti rata-rata sih semua orang ya, semua orang rata-rata merasakan yang sama ketika yang pertama tuh ya, bukan yang pertama ya, oke kita mulai aja ya. Ternyata hidup itu menjadi dewasa tidak bukan tidak sesuai, maksudnya tidak, ya intinya tidak sesuai dan tidak seindah yang kita bayangkan waktu dulu kita masih kecil. Yang waktu kita masih kecil tuh ketika kita melihat orang-orang dewasa itu kelihatannya senang, bahagia, oh ternyata gitu ya, seperti ya ambil poin kecilnya lah. Kalau waktu kecil kan pengen jajan aja harus minta gitu ya. Nah kalau kita nih lagi waktu masih kecil, masih anak-anak, ngelihat orang dewasa, gue pengen buru-buru gede nih, pengen cepat kerja gitu kan, pengen cepat kerja gue biar bisa jajan sendiri, uang sendiri. Ternyata tidak semudah yang kita lihat dan kita bayangkan. Kalau misalkan udah besar gitu ya, ternyata menjadi dewasa dan udah menjadi orang besar itu, bukan orang besar, jadi dewasa lah intinya, ternyata tidak seindah dan sebahagia yang kita bayangkan waktu kita kecil, yang pikirannya udah besar pengen kerja, kalau kerja habis nyari uang sendiri kita bakal senang, bakal beli ini beli itu. Ternyata tidak sesuai gitu. Mungkin banyak lah ya orang yang kayak gitu. Yang pertama aja, ternyata kalau kita udah keluar sekolah, tujuan kita sekolah minimal ya, sekolah itu keluarannya SMA, SMK gitu ya, minimal sekolah menengah ke atas ya. Sudah keluar dari SMK aja atau SMA, kita tuh berharap keluar sekolah kita langsung bisa dapat kerja. Di bayangannya waktu kita sekolah pun begitu, pikiran kita, gue pengen bener cepet keluar nih sekolah, pengen kerja nyari duit sendiri gitu, biar enak, biar senang, gak nyusahin orang tua, pengen banggain orang tua. Oke, iya emang banyak rata-rata orang bilang begitu, tapi ternyata kenyataannya setelah keluar sekolah, di situ kita mulai namanya menjalankan hidup kita. Kita harus memilih jalan kita yang seperti apa, memilih untuk hidup lebih baik. Ya ini sih orang pengen ya hidup lebih baik, pengen orang tuh jalan hidupnya tuh pasti pilihannya hidup lebih baik, gak ada yang pengen hidupnya yang gak pengen yang tidak baik gitu. Dan ternyata setelah keluar sekolah tidak semulus yang kita pikirkan, bahwa keluar sekolah itu menjamin kita akan langsung masuk kerja. Enggak sama sekali, kecuali udah ada tadinya dari sekolahannya, emang udah menjamin kalau kita udah keluar sekolah. Ada tuh rata-rata sekolahan yang emang kita tadinya PKL-nya gitu, apanya bisa masuk sekolah, dan gimana rezeki kitanya juga ya. Ternyata rata-rata kebanyakan itu keluar sekolah tuh enggak langsung bisa namanya langsung dapat kerja, enggak. Rata-rata banyak tuh yang susah lah mencari kerjaan. Kalau setelah keluar sekolah mulai terasa, minggu pertama sih oke, kita masih merasakan kesedihan. Sebut kesedihan tuh bukan kesedihan lah kita berpisah dari teman-teman sekolah kita berpisah dari guru-guru kita. Oke, itu pasti seminggu pertama ngerasa kesedihan, ngerasa aduh kita udah gak sekolah, tapi ada hati bahagia, gue bakal kerja. Ternyata harapannya tidak semudah itu. Setelah beberapa waktu berlalu dan terus berjalan, dan ternyata kita mulai mencari jati diri kita, mencari jalan kita, kehidupan kita untuk masa depan itu bagaimana. Kita mulai mencari tuh, mulai masuk omongan-omongan dari orang-orang, bahkan dari keluarga sendiri pun akan datang buat kita. Wajar masih sebulan ya, baru sebulan nih kita udah keluar dari sekolah, pasti begini, kapan lu mau nyari kerja, hidup lu mau di rumah aja,
pasti begitu orang tua tuh. Pasti lu udah gue sekolahin dari kecil, dari SD, SMP, SMA, sekali udah keluar sekolah masih mau rebah-rebahan di rumah gitu, mau goler-goleran aja, mau main kumpul-kumpul. Nah kadang gitu ke orang tua. Kita mulai di situ tuh, karena beban buat kita sebagai anak. Dan tapi kita juga akan merasakan nanti waktunya kita udah menikah dan menjadi orang tua, kita juga akan merasakan seperti orang tua kita. Dan jangan sampai karena orang tua kita berbicara gitu kepada kita menjadi menjadi benci ke orang tua. Nggak boleh, jangan. Karena orang tua tuh berbicara pingin yang terbaik buat anaknya, karena hidup anaknya itu tidak akan selamanya seperti itu. Waktu akan terus berjalan, sedikit banyaknya. Kalau perempuan pengen punya laki, kalau laki pengen punya bini, kalau anaknya laki harus tanggung jawab tuh. Kalau pengen kawin, dia kalau pengen menikah, dia harus tanggung jawab anak orang, harus nafkahin, hidupi, apalagi nanti punya anak. Itu berjalannya waktu. Ternyata menjadi dewasa itu bukan gak enak ya, tidak sesuai yang kita bayangkan dulu. Kayaknya gue kalau jadi dewasa gue pengen cepet gede biar gue bisa bebas. Ternyata kebebasan itu tidak indah, tidak seindah yang kita bayangkan. Ternyata waktunya kita udah dewasa baru kita kerasa. Lebih baik kita bisa balik lagi. Kenapa waktu gak bisa mundur lagi? Kenapa kita gak bisa kembali ke tempat? Kenapa kita gak bisa kembali menjadi anak-anak aja? Dan ketika dewasa, pasti ucapan-ucapan seperti itu akan keluar dari mulut-mulut kalian. Ketika kalian merasakan lelah, merasakan begitu banyak omongan-omongan, emang yakin kita bisa berprinsip gak usah dengerin omongan orang, gak usah, seharusnya gak usah dengerin, tapi sedikit banyaknya pasti ada yang masuk lah, pasti ada yang gimana ya, kalau kondisi kitanya lagi gak enak, lagi gimana gitu, pasti itu menyakiti lah tuh kita, pasti. Dan ya itu, kalau misalkan sudah dewasa, jangan pernah kita mengeluh, membicarakan kesusahan kita, keluhan kita kepada orang-orang. Toh gak akan ada yang mau bantu kita, gak akan ada yang peduli, bukan. Jadi gak akan ada yang, kalau waktu kecil gini ya, waktu kecil lu berteman, terus antara lu bergrup gitu ya, lu misalkan bergrup tuh 3 grup atau berapa grup tuh, ada lagi tuh teman lu berapa grup, dan si teman yang grup yang anda tuh ngomongin lu bilang tuh ke teman lu tuh, si itu ngomongin gue begini. Nah kalau lagi masih anak kecil, siapa yang ngomongin lu? Kalau masih anak kecil pasti teman-teman lu dukung tuh, langsung samperin. Tapi ketika lu dewasa, ketika lu bercerita ke orang-orang, gak akan ada yang mau dengerin, gak akan ada yang prihatin. Percuma lu mau mengeluh keadaan lu gimana pun, percuma. Kalau udah dewasa ternyata gak akan bisa. Walaupun memang kita pasti pingin rasanya ungkapin gitu ya, rasa kita itu yang kita rasain, keluhan kita pengen kita ungkapin. Tapi ternyata menjadi dewasa, keluhan kita, keinginan kita kalau ceritain ke orang lain itu bukannya enak, malah menjadi sebuah, kadang malah jadi sebuah omongan-omongan orang lain, malah menjadi sebuah ejekan-ejekan orang lain buat kita. Tapi kalau ketika kita masih kecil, kita diomongin sama teman yang lain, kalau ketika punya teman, pasti teman kita akan mendukung, membantu. Siapa yang benar sih, gue maju, kita lawan, kan begitu. Tapi ketika udah ini gak akan ada. Kalau lagi masih kecil, gue pengen jajan, gak punya duit, yuk bareng yuk jajan sama gue, dikit ewang nih. Ketika lu udah besar gak bisa begitu, gak ada. Gue gak punya duit nih, orang tua gini, gak akan ada, gak akan. Kalau enggak lu pengen usaha sendiri. Ternyata hidup menjadi dewasa itu tidak seindah yang kita bayangkan. Dan buat kalian yang nonton video ini yang masih berada di bangku sekolah, gue ingetin ya, nikmati hari anak-anak. Maksud nikmatilah
di saat kamu sekarang berada di masa anak-anakmu. Dan ingat, patuhi kata-kata orang tuamu. Orang tua itu ngomong fakta loh, fakta. Karena kenapa orang tua bisa ngomong seperti itu pada kita? Karena dia udah pernah ngerasain. Dan kita pun bakal jadi orang tua. Dan suatu saat ketika kita jadi orang tua, kita juga bakal tuh perkataan orang tua itu, perkataan orang tua yang orang tua kita omongin ke kita bakal terulang ke anak-anak kita nanti. Karena apa? Karena kita juga ngerasain. Jangan sampai, kenapa orang tua banyak yang bilang jangan gini jangan itu, karena orang tua takut. Jadi buat kalian, buat anak-anak yang masih sekolah ya, jangan terlalu ambisi pingin menjadi dewasa seperti apa gitu ya. Melihat orang-orang dewasa ini, ternyata jadi dewasa itu tidak seindah dan tidak sesenang yang kalian lihat. Apalagi yang namanya sudah memasuki kehidupan baru. Apa itu kehidupan baru? Kehidupan baru itu adalah berumah tangga. Nah, di saat kalian sudah memasuki kehidupan itu, begitu menambah lagi cobaan, bahkan rintangan yang namanya hidup. Pokoknya buat kalian pesan dari gue ya, dari Mimi coy. Buat kalian yang anak-anak yang masih berada di bangku sekolah, nikmati dulu sekolah kalian. Sekolah yang benar, belajar yang benar, cari pergaulan yang benar. Boleh bergaul dengan siapa saja silakan, tapi kita harus tahu porsinya. Kita bergaul sama siapa aja boleh. Ketika kita melihat bergaul teman kita yang jelek, jangan ambil yang jeleknya. Kita lihat misalkan teman lu gak benar, kita gak boleh tertentu yang gak benar ya. Kita harus, gue jangan sampai ke teman gue gak benar. Gue harus ingat, ketika gue gak benar, ada orang tua yang selama ini biayain gue, yang selama ini perjuangin gue. Karena gue kasih tahu ya, penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Karena gak ada yang penyesalan datangnya pertama. Karena kalau penyesalan datangnya pertama, bukan penyesalan namanya, itu sih perkenalan. Nah, gue kasih tahu ya buat lo semua, pokoknya intinya itu, lo nikmati masa muda lo, lo nikmati itu masa sekolah lo yang masih dikasih biaya, yang masih dibiayai orang tua lo. Dan buat yang sekolahnya biaya sendiri, kalian hebat, kalian berjuang dengan hebat. Dan gue ngasih tauin cuman buat kalian yang sekolahnya masih dibiayain orang tua dan lu kelakuannya kebenar, inget, ada di kesenang-senangan lu, di kebahagiaan lu yang poya-poya yang gak bener, ada orang tua lu yang berjuang buat nyekolahin lu, buat biaya lo. Gue sih kasih tahu, karena itu kenapa gue bisa berbicara seperti ini, karena pengalaman dari hidup gue. Belajarlah dari hidup orang lain. Jangan usah dari hidup orang lain sih ya, hidup dari lingkungan, bahkan keluarga sendiri harus belajar. Dari diri kita sendiri harus belajar. Intinya harus banyak belajar. Dan gue ingetin buat kalian yang masih sekolah, yang masih menikmati masa-masa anak-anak, jangan terlalu berambisi untuk buru-buru menjadi dewasa dan bahkan menuju menjadi pernikahan. Jangan gue kasih tahu, bukannya nggak boleh, pacaran pun nggak boleh. Maksudnya lu nikmati masa muda lu cari pengalaman yang baik, lu cari pekerjaan yang baik ya. Jangan terlalu berambisi kayak yang begitu lah, gue kasih tahu. Oke. Dan terima kasih udah dengar cerita gue, dan nanti gue lanjuti part selanjutnya tentang kehidupan baru, cerita kehidupan baru berumah tangga. Masuk kehidupan baru ketika kita berumah tangga, ketika kita menikah kan kita memulai hidup baru. Nah, nanti gue ceritain. Dan video ini cuma cerita-cerita gue, walaupun gak jelas, silakan lah ya orang-orang mau terima atau enggak. Yang penting gue sih pengen bantu aja, please bantu subscribe channel gue, please, gue mohon bantu subscribe channel gue, karena gue benar-benar butuh. Gue gimana ya, bukan gue gak bisa,
siapa tahu gitu ya, kalau misalkan ada hasil dari channel ini. Gue tuh pengen bener-bener ngebantu adik gue yang lagi kena masalah. Please bantu subscribe gue, tolong gue pengen gimana ya, pokoknya intinya gitu, bantu subscribe channel gue, bantu ya, please. Nah, terima kasih yang udah subscribe, yang sering nonton video-video gue, walaupun video-video gue nggak se estetik atau nggak sebagus youtuber terkenal, tapi gue yakin lah ya, di setiap video orang lain pasti bakal banyak manfaatnya. Oke, terima kasih buat kalian, gue ucapin terima kasih dan turun nuhun.